akan datang di pada masa nanti, akan memberikan naungan, akan memberikan pertolongan. Mereka kita menunggu di padang mahsyar di pengadilan Allah itu selama 50 tahun. Penantian begitu panjang, sementara di atas kepala kita sedang ada apa? Sehingga Aisyah pernah bertanya, istri Nabi pernah bertanya kepada sang suami, ya Rasulullah, apakah nanti kami yang qiyamah itu nanti dibangkitkan dalam kondisi terang yang mulia? Iya, kata Nabi. Istri balik bertanya, kalau kami dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, berarti kami nanti bisa melihat penyandaran kami, Rasulullah. Nabi langsung bersabda, pada saat itu, sementara kalian pada saat itu bangkitkan dalam keadaan gentar dan takut. Bagaimana kalian tidak gentar, bagaimana kalian tidak takut? Di atas kepala kalian sedang bagaikan matahari, sementara kalian menunggu di padang mahsyar selama 50 tahun. Pantas Nabi katakan semua mata pada saat itu menangis. Semua mata akan menangis, karena kenyarian di tengah jalan. Kecuali 3 mata tidak akan menangis. Siapa mata di sini? Pertama, mata senantiasa nangis karena takut dan dosa-dosa mereka. Berarti perlu itu biasa setiap waktu biasa. Perlu kita tangis dan apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan dengan hidup ini. Mari kita bersama sebelum Allah menghisab kita. Mari kita hisab dan hisab. Mari segera bertobat, mari kita menangis. Sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, satu tetesan saja kita menangis karena buktinya kita takut terhadap dosa-dosa kita. Satu tetesan itu, kata Nabi, dapat memadamkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang menangis karena takut dosa-dosa mereka nanti yaumul qiyamah tidak akan menangis walaupun dihadapkan dengan jamiah daripada hari kiamat. Siapa mata kedua? Mata terhindari barang-barang yang haram. Maka yang ketiga siapa? Mata tidak pernah berpikir bagaimana kemaslahatan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua memiliki 3 mata itu. Jamaah majelis taklim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita umat Muhammad, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Pada saat kita menunggu di saat itu, maka Quran inilah nanti akan datang, akan memberikan pertolongan, akan memberikan naungan, sehingga Nabi menyuruh kita untuk membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, Al-Quran yang kalian baca, Al-Quran yang kalian dengarkan, Al-Quran yang kalian cinta itu ya'ti akan datang. Untuk apa dia datang? Adalah memberikan syafaat, memberikan naungan, memberikan pertolongan. Syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Li ashabihi, kepada mereka-mereka yang suka membaca daripada Al-Quran. Pantas Nabi kita yang mulia di hadapan istri tercinta. Wahai istriku, jangan engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal dalam kehidupan. Pertama, kata Nabi, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau mempersyafaat daripada nabimu. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum engkau memperoleh ridho daripada seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh alam semesta ini. Yang keempat, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Istri bingung, pada bertanya, Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu dalam tempo yang begitu singkat, sementara ini semua butuh waktu yang panjang, waktu yang lama? Nggak mungkin, Rasulullah. Maka di sini Nabi tersenyum dan bersabda, cukuplah engkau baca 3 kali surat Al-Ikhlas seolah-olah engkau menghatam 1 Quran. Ini kemudahan bagi kita supaya kita tidak melupakan Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Tolong kali kulhu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kita ulangi ini sama dengan menghatam 1 Quran. Sehingga Nabi katakan di sini, tidak usah 1 Quran kita baca, tidak usah 1 juz, tidak usah 1 surat, 1 ayat sebelum engkau tidur, kata Nabi, baca 1 ayat saja. Nanti pada saat kematian menjemputmu, engkau tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Pasti keluar nama Allah dari mulut kita semua. Inilah mudah keluar la ilaha illallah.
Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada hayat mereka, pasti mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat la ilaha illallah sudah keluar lewat bacaan Al-Qur'an. Jangan berpaling dari Al-Qur'an. Sehingga orang berpaling dari Al-Qur'an, hidup mereka dunia sampai akhir pasti susah. Quran sudah jelas. Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kalau Rabbi lima hasyana ya Allah qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika kalimat Musa. Maka siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an yang enggak senang dengan Al-Qur'an, enggak cinta dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Mesti hidup mereka di alam dunia susah hidup mereka. Tidak ada ketenangan, uang banyak, jabatan tinggi, tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran dalam hidup mereka. Susah hidup. Dunia susah. Belum yaumul qiyamah. Wa nahsyuruhu yaumul qiyamah, apa hari kiamat nanti mereka yang tak mencinta kepada Al-Quran ini akan dikelompokkan dalam amal, buta mata mereka. Setelah buta mata terus sadar mereka bertanya kepada Allah, kalau Rabbi lima hasyar tadi ya Allah, baik Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta seperti ini? Pandangan kami gelap, ini tidak bisa lihat kami ini. Mereka dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu tidak bisa melihat kalian pada hari itu karena kalian telah membelakangi ayat-ayat. Enggak bocor, dicom baca dengan dicom dengan dicom amal dengan wa kadzalika kalimat Musa hari ini pun aku akan melupakan kalian. Berarti kalau kita melupakan Al-Quran sama dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Quran ini nanti akan menuntut kita. Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah. Siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, arti mengikuti kata Quran dan tuntunan mereka. Qaddahu ilal jannah. Quran itu nanti akan menuntun mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, man ja'alahu wara'ahu syaqqahu ilana. Siapa yang belakangi Al-Qur'an berarti enggak senang dengan Al-Qur'an, enggak mencintai Al-Qur'anul Karim, enggak pernah baca, enggak pernah baca isi Al-Qur'an, maka Qur'an itu nanti syaqqahu ilal nar, menyeret mereka menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk cinta Nabi pada istrinya, dia memberikan nasihat ini. Ini bukan berlaku untuk istri saja, tapi berlaku juga bagi kita sebagai umat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari malam, 10 kali qul huwallahu ahad akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Segala kejahatan tidak akan mampu menembus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ilmu sihir orang, ketika kita mati dengan ayat Qur'anul Karim, tidak akan bisa mampu. Maka sebelum tidur baca ayat. Mulai nanti, karena kita sudah mengkhatam Al-Quran 30 juz. Yang kedua, syafaat Nabi. Jangan engkau tidur sebelum engkau mempersyafaat daripada Nabi. Engkau telah melakukan istriku, ternyata mudah sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada saat kita bersalat, pada saat itu Allah meniupkan roh daripada Nabi untuk menjawab salat kita. Sehingga dalam Al-Quran sering kita dengar sebelum akhir khutbah itu pasti dibaca ayat ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah begitu mulia Nabi kita ini, Allah sendiri beserta para malaikatnya, bahkan malaikat Israil yang begitu sibuk mencabut nyawa orang itu, ketika dia berhenti mencabut nyawa orang sekalipun, pada saat itu dia berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dengar ini, wahai orang beriman, sallu, berselawat Nabi kalian, sallimu tasliman, keselamatan Nabimu akan kembali pada diri. Suatu ketika Nabi naik mimbar pada hari Jumat bulan Ramadan. Setiap tanda dikatakan amin. Tanda pertama amin, kedua amin, sampai dengan tanda mengatakan amin. Seluruh sahabat mendengar amin Nabi, saking kerasnya amin Nabi ini. Sehingga sebelum dari mereka, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Apa telah berubahmu? Kami semua mendengar dan mengucapkan amin. Maka Nabi mengatakan dekat-dekat dengan diri. Berarti kalau ada majelis ilmu itu dekat kita.
Jangan jauh, karena Nabi dekat-dekat. Mereka yang dapat di bulan suci Ramadan, tapi mereka enggak mampu menyambut kedatangan. Sementara Nabi doa untuk kita semua, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi berdoa untuk kita untuk mendapatkan 3 bulan ini, ya Allah. Berikan haramallahu bisalam al-niran. Siapa yang sabar dalam Nabi, dosa-dosa yang lalu yang akan datang diampuni Allah, bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jibril mendoakan, Nabi mengaminkan. Siapa yang kedua di sini? Mereka mendengar nama Muhammad disebutkan, mereka mau bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mau selamat, maka celaka. Salawat itu keselamatan itu sekali untuk kita. Masya Allah. Bagus Nabi nasihat istri. Yang ketiga siapa? Mereka mendapati orang tua mereka masih hidup, tapi mereka enggak mampu berbuat baik kepada orang tua. Walaupun kita sudah jadi orang tua, sudah. Yang ketiga, sebelum kita tidur, apa yang kamu lakukan? Ternyata istighfar. Masya Allah. Jangan engkau tidur sebelum engkau memperoleh itu daripada seluruh muslimin dan muslimat, seluruh alam semesta. Berarti apa yang kamu lakukan istri itu ternyata istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu angkat tangan doa. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita minta ampunan dosa kita dan mintakan ampunan dosa kaum muslimin dan muslimat seluruh alam semesta. Berarti walaupun kita mati pada saat itu, maka seluruh kaum muslimin dan muslimat sudah meridhoi kita. Kalau mereka sudah meridhoi kita, berarti dosa hubungan dengan manusia sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting istighfar itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nasihatnya ketika itu. Yang terakhir, baca apa sekalian. Jangan engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umrah. Haji umrah rumit sekali. Tapi Nabi beritahu kita sebagai umatnya. Karena haji ini tidak mampu dilakukan kita kalau tidak mampu. Islam kan 5 dasar, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, jelas tidak mungkin ke Mekah. Maka ini solusinya. Bagi kita yang sudah daftar juga, ada solusinya sebelum berangkat. Apa kamu lakukan? Baca tasbih saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dari kalimat haukala, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka nilainya, pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umrah. Kalau sudah melaksanakan haji dan umrah, apa balasannya? Surga. Al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur, haji terima, enggak ada lain balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan 4 hal ini mampu kita lakukan sebelum kita tidur mulai nanti malam. Ya, itu kepada jemaah Allah. Ini doa kalam dulu. Ya, mudah-mudahan kalian ya doa dari rumah. Alhamdulillah. Jangan kecil hati, mai doa ini sinu. Ya lepo ate yang apa? Cara macam-macam itu memang jadi. Ya, mendosa.